وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. Amma ba'du, Bapak sekalian dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, atas berkat hidayah dan taufiknya kita masih diberikan kesempatan, kehidupan dan juga kesehatan untuk kembali menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan saya ingatkan kembali, ini hari Jumat, ini adalah sholat yang paling afdal dari seluruh sholat-sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Bahwa afdalus salawat, salat yang paling afdal itu adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Dan ini sekarang hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima salat kita. Amin. Amin. Dan menerima kesungguhan kita dalam thalabul ilmi. Amin. Amin. Hari ini kita melanjutkan pembahasan beberapa hal yang dapat menghidupkan hati kita. Yang pertama apa kemarin? Zikrullah. Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga al-istighfar. Yang ketiga istighfar. Istighfar itu dari kata ghafaro. Ghafaro yaghfiru. Orang yang memberikan ghafaro namanya ghafir. Sigoh mubalaghahnya ghafar, yang maha memberi ampunan. Orang yang diampuninya al-maghfur. Makanya kalau ada almarhum, kalau orang yang paham lebih menyebutnya al-maghfur lahu. Kalau umum menyebutnya almarhum. Allah yarham. Allah yarham itu bentuk kata kerja dari almarhum. Jadi almarhum itu sama dengan Allah yarham. Tapi bisa juga ditambah al-maghfur lahu. Yani semoga dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Dimaafkan, diampuni. Maafu anni, semoga diberi kemaafan. Sama itu hakikatnya sama. Fa'fu anni itu agar dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Kalau faghfirli itu nanti kita bahas apa arti faghfirli. Kenapa ada faghfirli dan ada fa'fu anni. Wal maghfirah, ya, isim masdar dari ghafaro itu selain ghufran juga maghfirah. Arti maghfirah adalah wiqayatu syarrid dzunubi ma'asitriha. Nah ini maghfirah adalah perlindungan Allah dari kejahatan dosa dan penutupan Allah dari aibnya. Nah, gitu. Jadi kalau fa'fu anhi itu meminta dimaafkan, kalau maghfirah itu bukan hanya minta dimaafkan, tapi minta dimaafkan dan ditutupi. Dan dihindarkan dari bahaya yang ditimbulkan olehnya. Dosa itu karena dosa itu bisa jadi dimaafkan, tapi efeknya bisa jadi masih terjadi. Dampaknya masih terjadi. Maka dengan kita memohon maghfirah, itu efek dari dosa itu Allah jaga. Dan aib dari dosa itu Allah tutupi. Makanya maghfirah itu dalam arti bahasa letterleks itu adalah menutupi, mentamengi, menjaga. Ada dalam Sirah Nabawiyah itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, dalam peristiwa Fatu Mekah itu disebutkan bahwa beliau itu masuk Mekah dengan tertunduk kepalanya, seolah di atas kepala beliau itu ada mighfarah, seolah di atas kepala beliau ada mighfarah. Ada apa? Ada alat penutup kepala gitu, tidak menoleh, tidak melihat, tidak menunjukkan kemenangannya atas kota Mekah. Jadi beliau masuk kota Mekah di atas kendaraannya tertunduk, tidak menoleh kanan kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, merasa telah menaklukkan kota Mekah.
ini penaklukan yang mungkin satu-satunya terjadi dalam sejarah umat manusia. Karena biasanya penaklukan itu kepala tengadah, euforia kemenangan. Siapapun penakluknya pasti memandang kepada daerah yang sudah dikalahkannya itu dengan penuh izah, penuh kedikdayaan. Rasul itu tunduk dan bahkan saking tunduknya itu seolah di kepala beliau ada mighfar, ada sesuatu yang menutupinya. Nah, jadi mighfarah atau dalam masdar ghafara itu maghfirah ya, itu adalah artinya selain dimaafkan, diampuni, juga ditutupi aibnya dan dijaga dari efek dari dosa itu yang mungkin masih timbul. Waqad kathara dzikrul istighfari fil Qur'an. Waqad kathara dzikru al-istighfari fil Qur'an. Dan dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan lafaz istighfar itu sangat banyak. Surat An-Nuh saja Allah berfirman memerintahkan lewat lisan Nuh alaihissalam, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia adalah Maha menerima ampun. Lantas Al-Quran menyebutkan manfaat dari istighfar. Yang pertama, yumdidkum bi amwalin wa banin. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang baik. Itu manfaat istighfar pertama. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan menganugerahkan harta dan keturunan yang berkah. 2 dan 3 tuh. Malin wa banin. Yang keempatnya adalah wa yumdikum bi amrin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menumbuhkan pepohonan-pepohonan serta mengalirkan sungai-sungai. Jadi berapa tuh manfaat istighfar yang dalam Al-Qur'an? Manfaat istighfar yang pertama, akan dikirimkan hujan yang baik. Yang kedua, dianugerahi keturunan yang baik. Yang ketiga, diberi harta yang berkah. Yang keempat, dialirkan sungai-sungai. Yang kelima, ditumbuhkan pepohonan-pepohonan. Itu manfaat istighfar yang terdapat dalam surat Nuh. Dalam fadilah amal ada fadilah istighfar ya? Ada ya? Sehingga para ulama kalau ditanya berbagai macam permasalahan, jawabnya istighfar. Imam Hasan Al-Basri, dalam riwayat lain Imam Ahmad bin Hambal, didatangi oleh beberapa orang yang masing-masing orang itu punya keluhan. Yang satu kampungnya paceklik, tidak turun hujan saat. Yang kedua sakit terus-terusan. Yang ketiga miskin, ripuh, tidak punya harta yang mencukupinya. Yang keempat anaknya belum lahir-lahir. Lalu sang imam menjawab dengan penuh keyakinan, membaca surat Nuh ayat 9 dan jawab bahwa solusi kalian semua itu istighfar. Kamu istighfar, kamu istighfar, kamu istighfar, kamu istighfar. Lalu beberapa bulan setelahnya, 3 bulanan, datang kembali, semua solusinya, permasalahannya itu sudah Allah selesaikan. Setelah Allah selesaikan. Itu manfaat istighfar yang pasti dan nyata. Allah sendiri yang menyatakannya dalam Al-Quran. Surat Nuh ayat 9. Maka tidak ada lagi ruang keraguan bagi kita terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Jangan sampai sami'na wa ata'na itu ke istri aja, Pak. Sami'na wa ata'na gitu. Jadi akhirnya jatuhnya suami takut istri kalau gitu jatuhnya gitu. Justru istri yang ke kita harusnya sami'na wa ata'na. Ada dibalik kita mah. Ada sahabiah, seorang wanita sahabat, mengeluh kepada Rasul, karena Rasul itu kan tempat segala sesuatu curhatan masalah para sahabat. Seorang wanita, istri sahabat, mengeluh, ya Rasulullah, si anu gini-gini, suamiku maksudnya, gini. Lalu Rasul SAW menjawab bahwa aina anti minhu, apa kedudukanmu darinya, siapa kamu darinya? Fa innahu, kepada suaminya, jannatuki wa naruki.
Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Tuh, ada istri ngadu ke Rasul, digituin sama Rasul. Maksudnya apa? Sebaiknya kamu taati suami. Karena hukum taat kepada suami wajib, kecuali dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Nah kita mati balik samina wa ta'na itu ke istri. Samina wa ta'na. Saya mendengar, saya taat Bu, siap. Wah, balikan. Mangga. Siap. Nah, harusnya istri yang ke kita samina wa ta'na. Nah, secara umum samina wa ta'na itu adalah sikapnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang diucapkan oleh orang beriman ketika ada perintah Allah atau larangan Allah atau perintah Rasulullah atau larangan Rasulullah kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa fakarna ya. Sami'na wa fikir-fikirna bukan. Tapi sami'na wa ata'na. Apalagi orang kafir, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkari. Asaina dari kata aso, maksiat, kami ingkari. Kami dengar, kami ingkari. Orang beriman, kami dengar, kami taat. Siap. Ini begitu komandonya kalau orang beriman. Sami'na wa ata'na. Siap. Ya. Jangan ke istri sami'na wa ata'na. Istri yang harus kepada kita sami'na wa ata'na. Karena surga dia dan neraka dia ada pada suaminya. Tolong disampaikan. Tapi rada berat nyampaikan ya. Kada di pangaosan. Ngadu gitunya kada di pangaosan, langsung bakal ada reaksi. Dan istri mah paling pintar ngebalik-balikan dalil. Balik-balikan dalil orang dan balikan gitu. Kumaha si akangna tuh dah gitu. Kumaha suami. Allahu musta'an. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tadi surat Nuh, sekarang surat yang lainnya. Wastaghfirullah, dan istighfarlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun dan Pengasih Penyayang. Surat apa? Ini tidak disebutkan suratnya. Lihat poin O-nya, ada nomornya, ada footnote-nya. Nomor 2 Al-Muzammil ayat 30. Wator, jadi pertama Allah memerintahkan istighfar dalam bentuk perintah, fi'il amr, wastaghfirullah. Bentuk perintah. Artinya istighfar itu hukumnya wajib. Yang kedua, sesekali Allah tidak bentuk perintah tetapi memuji ahlu istighfar. Ahli istighfar dipuji oleh Allah Ta'ala. Dalam ayatnya wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Istighfar paling dahsyat itu istighfar di waktu sahur. Ada ayat khususnya wal mustaghfirina bil ashar. Ayat Ali Imran ayat 17. Faidahnya luar biasa. Dan termasuk ciri khas orang beriman itu adalah al-mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur. Bahkan Ibnu Qayyim memasukkan istighfar sebelum sahur itu adalah 4 kunci rezeki. 4 kunci rezeki itu adalah istighfar di waktu sahur, kemudian banyak zikir, banyak sholat ya, dan satunya banyak sedekah. Itu 4 kunci rezeki menurut Ibnu Qayyim. Rezeki tidak terbatas hanya harta, tetapi rezeki yang lainnya banyak sekali. Karena rezeki itu kata orang-orang soleh, yang paling rendah rezeki itu harta, yang paling tinggi itu adalah hidayah dan kesehatan yang paling afdalnya, yang paling besarnya anak soleh. Yang maksud waktu sahur itu sebelum subuh. Bukan bulan Ramadan saja. Bukan bulan Ramadan saja. Tahajud, waktu tahajud. Sahur itu milik waktu, bukan milik Ramadan. Milik waktu. Makanya wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Kalau Ramadan namanya makan sahur. Artinya makan di waktu sahur. Tapi sahurnya itu adalah arti dari waktu. Sahur itu nama waktu. Bukan nama makan. Bukan nama makan. Seperti takjil itu bukan merek kolak, Pak. Takjil itu bukan kolak, bukan bala-bala, bukan korma, bukan. Takjil itu nama pekerjaan, apa? Menyegerakan.
Ta'jil itu dari bahasa Arab ajala yu'ajjilu ta'jilan, Tajilan. menyegerakan. Ajala yu'ajjilu. Jadi bentuk pekerjaan yang menyegerakan sesuatu itu ta'jil. Sekolah. Makanya ada ta'jilu zawaj, menyegerakan menikah. Ada ta'jilu dirasah, menyegerakan belajar perkuliahan supaya cepat selesai diambil semester pendek. Itu namanya ta'jil dirasah. Jadi bukan anak kolak. Di orang mah ta'jil teh kolak. Tajil. Kita ta'jil aja. Ta'jil itu sikap kita menyegerakan. Karena kata kerja, isim yang berasal dari kata kerja, masdar namanya dalam bahasa Arab. Artinya sikap menyegerakan, itulah ta'jil. Dan itu sunnah puasa, yakni menyegerakan berbuka dan takhir sahur. Sunnah paling dicintai tadi. Ya. Dalam hadis lain, umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau ada kurma, kalau tidak ada cukup pakai air, kalau tidak ada juga cukup meniatkan kita sudah batal. Oh sih. Iya. Kalau kita tidak punya apa-apa di jalan, belum beli apa, belum dapat apa, cukup meniatkan di detik itu, di jam itu pas buka, saya batalkan puasa saya. Misalnya sih menelan ludah. Menelan ludah mah dari subuh sampai maghrib juga boleh. Asal udah di dalam. Yang namanya ludah itu boleh tertelan, dahak juga sama boleh tertelan dan tidak membatalkan. Asal masih di dalam rongga. Nah, asal ludahnya tidak dikeluarkan dulu, dikumpulkan di gelas. Pasien gula kawung aduh. Nah, itu jadi takjil itu adalah sebuah perbuatan, menyegerakan. Wataratan yadhkuru wataratan bidzikri al-istighfar itu annallaha yaghfiru liman istaghfarahu ka qoulihi ta'ala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Terkadang Allah menyebut kata istighfar itu dengan ungkapan Allah akan senantiasa mengampuni siapapun yang memohon ampun kepadanya. Jadi ada dalam bentuk perintah istighfar itu, ada dalam bentuk pujian Allah kepada yang istighfar, ada dalam bentuk Allah menjanjikan ampunan bagi yang memohonnya. Dalam hadis saya pernah sampaikan, iblis pernah bersumpah kepada Allah di hadapannya, wa izzatika wa jalalika, demi kekuasaanmu, demi keagunganmu ya Allah, aku akan terus menggoda manusia, menggelincirkan manusia sampai mereka tersesat. Lalu oleh Allah dibalas, wa izzati wa jalali, demi kekuasaanku dan keperkasaanku, aku akan mengampuni mereka selama mereka istighfar kepadamu. Iblisnya sawah liar gitu iblisnya. Iblisnya liar gitu. Dia bersumpah akan menggoda, tapi Allah bersumpah akan mengampuni. Asal daek istighfar. Jadi itu iblis tidak berkutik setelah itu kan. Karena yang dia paling benci dari manusia itu ketika manusia tobat kan. Manusia tobat kembali kepada Allah, istighfar kembali Allah, itu jin iblis itu sangat terpukul karena usahanya porak-poranda. Kesungguhannya itu menjadi tidak bernilai ketika manusia itu tobat istighfar kepada Allah SWT. Dan istighfar itu satu dari 4 rukun taubat atau 3 rukun taubat. Ya kan, istighfar itu kan 3 rukunnya. Istighfar, menyesal, tidak mengulangi, kan gitu. Itu kalau pada Allah, kalau pada manusia tambah 1, mengembalikan hak orang yang diambilnya. Atau istihlal. Itu hadis betulkah waktu Rasul mau meninggal itu bacaannya subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Betul. Hadis itu betul ya? Allah alam, nanti kita periksa lagi. Yang jelas sebelum wafatnya itu beliau mengatakan ummati as-salah. Umatku ingatlah salat, jangan lupakan salat. Ummati as-salah. Mungkin kalau pas sakratul mautnya mungkin membaca lafaz tertentu ya. Nanti kita cek di hadis Aisyah karena beliau wafat di pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala. Wa katsiran ma
Yukrinul istighfar bi dzikri taubah. Nah, istighfar itu selalu bersanding dengan taubat. Artinya rukun taubat itu ada 3, satunya adalah istighfar. Fayakunul istighfar hina idin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Wa taubah ibaratun an al-iqla min adz-dzunub bil qalbi wajib. Nah, taubat sendiri arti taubat itu adalah meninggalkan dosa dengan hati dan perbuatan. Ya. Meninggalkan dosa dengan hati dan perbuatan itu taubat. Kalau meninggalkan dosa baru dengan sebatas hati saja, itu dia namanya niat taubat. Sudah taubat tapi masih kurang sedikit, yakni meninggalkan dosa dengan perbuatan juga. Wa hukmul istighfar ka hukmi du'a fa insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibihi. Dan istighfar itu seperti doa. Allah bisa terima dan Allah bisa tidak terima. Ya. Wala siyama idza kharaja an qalbin munkasir adz-dzunub bidzunub aw sadaqa sa'atan min sa'atil ijabah. Makanya istighfar itu usahakan benar-benar hati kita itu munkasirul qulub. Memang benar-benar hati yang runtuh, hati yang hancur kepada Allah itu. Jadi kita istighfar, kita mohon ampun itu harus terasa dalam hati kita ini benar-benar manusia yang hancur, manusia yang kusut, manusia yang banyak dosa, harus ada rasa itu. Penyesalan luar biasa. Penyesalan segala macam lah, pokoknya dalam hati itu ada perasaan bahwa kita ini di hadapan Allah begitu kotor, begitu banyak dosa, begitu banyak salah, dan ini semua masih begini tuh karena Allah tutupi gitu. Karena Allah kasihani, karena Allah tutupi, karena Allah berikan kesempatan. Kenapa orang ahli maksiat hidupnya lama? Karena Allah masih kesempatan, masih beri kesempatan. Mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Kalau dia tetap begitu, masuknya istidraj. Istidraj diberi terus, diulur terus, nanti suatu hari nanti diambil sekaligus dan dihukum sekaligus. Ausoda pasa'atan min saat ijabah, maka juga cari waktu yang tepat yang sekiranya itu waktu ijabah untuk istighfar. Tadi waktu sahur sudah waktu ijabah. Kemudian ada baru sholawat, waktu-waktu setelah sholat itu juga waktu ijabah mustajab untuk kita istighfar. Istighfar itu ada 3 fungsi. 1 sebagai penyesalan atau taubat, yang kedua penyempurna kebaikan, yang ketiga sebagai ibadah dan zikir. 1 penghapus dosa, penyesalan kita, taubat kita itu sudah mafhum ya, sudah dipahami. Yang kedua penyempurna kebaikan. Contohnya apa? Setelah sholat kita istighfar. Padahal kan sholat bukan dosa. Sholat bukan dosa tapi kita istighfar. Apa fungsinya? Menyempurnakan kebaikan sholat. Barangkali ketika sholat kita kurang khusyuk, saat sholat kita kurang sempurna, atau mungkin ada bacaan yang kita tidak fasih, tidak khusyuk, sholatnya kurang gitu, kurang hebring lah begitu, kurang berkualitas. Nah, penyempurna kualitasnya itu istighfar setelah sholat. Yang ketiga, istighfar itu sebagai zikir dan doa. Jadi istighfar punya 3 fungsi. 1 istighfar sebagai tobat, 2 istighfar sebagai penyempurna kebaikan, yang ketiga istighfar sebagai zikir dan doa. Setelah berbuat baik pun kita istighfar. Jangan-jangan ketika kita berbuat baik masih ada kurangnya, atau masih ada nggak ikhlasnya, kurang ikhlasnya, kita istighfar supaya riya, sum'ah, ujub yang ada dalam ibadah yang dapat menghapus ibadah kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tetap beredar videonya Habib Rizik tentang istighfar habis sholat, suruh istighfar 3 kali. Jadi ketika kita sholatnya banyak malabul, tidak khusyuk, maka sholat itu akan kembali berkualitas. Karena beres sholat itu beristighfar. Nah istighfarnya harus khusyuk kita. Pira aja nari 3 kali maca istighfar, astagfirullahaladzim teu bisa khusyuk keneh mah. Ketika sholat nama lawung tepar rubuh, orang beres sholat buru-buru ilang astagfirullahaladzim, baik yang pendek maupun yang panjang istighfarnya 3 kali. Maka tadi Ustaz kembali jadi asalnya yang tidak berkualitas menjadi agreng deui tasi sholat ya sholat yang berkualitas yang tadi. Bukan alhamdulillah bukan istighfar.
Itu namanya makanya begitu salam teh ulah bakal tuluh istighfar heula minimal 3 kali sing khusus istighfarna. nawa kapitas pokoknya. Itu namanya tatimatul khair. Tatimatul khair bermakna penyempurnaan atas kebaikan. Maka itu manfaat istighfar yang ada dalam agama kita. Islam memberikan ini. Wa yurwa an Luqman annahu qala li ibnihi. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya awid lisanaka Allahumma ighfirli fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'ilan. La yaruddu fiha sa'ilan." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai putraku, biasakan lidahmu mengucapkan Allahumma ighfirli." Karena Allah memiliki waktu-waktu yang tidak akan dia tolak semua permintaan. Allah. Wa qala Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum. Bacalah istighfar, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, dimanapun kalian berada. Aina ma kuntum fa innakum matadrun mata tanzil maghfirah. Karena kamu tidak tahu kapan maghfirah itu turun kepada kalian. Luar biasa. Jadi perbanyak istighfar di rumah-rumah, di tempat makan, di majelis-majelis, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di semua tempat. Karena kita tidak tahu di mana tempat itu yang maghfirah itu turun kepada kita. Ampunan itu turun kepada kita. Bisa jadi saat kita banyak istighfar, turunnya malah ketika kita istighfar di pasar. Bisa jadi istighfar yang Allah terima itu istighfar kita yang sedang berada di tempat makan. Bisa jadi istighfar yang Allah terima saat istighfar kita sedang buat raman. Bisa jadi. Karena aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, kalian tidak pernah tahu di mana maghfirah Allah turun kepada kalian. Perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri Istighfar itu juga termasuk zikir ya. Zikir. Tadi kan 3 fungsi istighfar ya. 1 taubat, 2 penyempurna kebaikan, 3 zikir dan doa. Itu fungsi istighfar. Salah fawaid istighfar. Faedah istighfar sebagai zikir, sebagai penyempurna kebaikan, dan sebagai permohonan ampunan atau taubat. Wa fi sahih Bukhari, ini hadis yang membuat Allah itu tertawa. Nah, ini hadis yang membuat Allah itu tertawa. Hadis Bukhari dan juga hadis dalam riwayat lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksan min 70 marrah. Demi Allah, aku dalam sehari bahkan istighfar lebih dari 70 kali. Dalam seharinya itu Rasul istighfar lebih dari 70 kali. Wa fi sahihaini, dari Abu Hurairah, dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berarti muttafaq alaih, dari Rasulullah SAW disebutkan, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Begini sabdanya, inna abnan, ada seorang hamba, adnaba dzanban, berdosa satu dosa. Faqala rabbi adnabtu dzanban faghfir, ya Allah, aku sudah berdosa, maka ampuni aku. Faqala rabbuhu, Allah menjawabnya, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa yaqulu bi. Kata Allah, dia tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosanya. Gitu. Kemudian ghafartu li abdi, kata Allah, udah aku ampuni orang itu. Semua maka sama sya'allahu thumma adnaba dzanban, lalu yang kedua beberapa waktu lagi berdosa lagi. Setelah itu dia minta ampun lagi, rabbi adnabtu akhir faghfirli, ya Allah, aku berdosa lagi dan ini terakhir, ya Allah, ampuni aku. Kata Allah, oh, dia tahu ada Tuhan yang mengampuni dosanya, ada aku yang mengampuni dosanya. Ghafartu li abdi, saya ampuni dia. Karena Allah itu senang dimintai ampunan. Diampuni. Bagi janji, iya terakhir. Wis janji, akhir sebenarnya itu kan. Kemudian berjalan lagi waktu, berdosa lagi. Sampai 3 kali waktu, berdosa terus. Ya Allah, ini yang terakhir, maafkan. Dosa deh, ya Allah. Allah tidak begitu. Ya Allah, ini terakhir, ampuni aku. Sampai ke 3 kali. Adnabtu akhir faghfirli. Kemudian Allah juga menjawab dengan yang sama, ghafartu li abdi salasan, sampai 3 kali. Akhirnya Allah mengatakan, ghafartu li abdi salasan falyamal ma yasha.
Geus kumaha maneh lah pek we. Maksudnya seolah-olah Allah tuh geus pek-pek kerjakeun kumaha maneh. Dosa-dosa itu. Karena aku akan terus mengampuni. Cibudak gue banget sama tadi. Ghafartu li abdi salasan falyamal ma syaa. Dah, terserah kamu mau kerjain apa aja. Wa fi riwayat Muslim, itu Sahih Bukhari Muslim, tapi dalam riwayat Muslim lebih khusus lagi, wa annahu qala fi salisah, di dosa yang ketiga tadi yang setelah mengaku ini terakhir qad ghafartu falyamal ma syaa. Aku telah mengampuni seluruh dosanya dan terserah dia mau ngerjain apa aja. Allah. Jika orang pisan mah efek dari dosa. Itu mungkin tercakup dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Itu dalam keterangan lain dalam sahih fikih sunnah disebutkan itu sampai Allah tertawa dengan hamba seperti itu. Dasar maneh caranya. Jadi dia keyakinan dia bahwa emang tidak ada Tuhan yang ngampuni dosa kecuali Allah. Itu poinnya itu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena ya Allah, ke siapa lagi saya minta ampun? Dosa terus-terusan terjadi dan tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Ya, hanya kepada Engkau saya minta ampunan. Dan Allah senang sampai tertawa dibuatnya. Dan di sini ditegaskan ghafartu li abdi. Aku ampuni si dosa orang itu. Salasan sampai artinya kepada Allah mah kita ini apa ya? Kalau bahasa anak muda sekarang mah asik gitu. Ya Allah terakhir ya Allah. Terakhir ya moal deui ya Allah moal deui. Jebret deui ngajuk motor. Misalkan gitu ya. Yang anu kata tadi rada riba, moal ini riba terakhir Allah Gusti moal riba terakhir. Jebret deui. Obat sama. Kata Allah itu lebih sayang lebih sayang dari ibu kita katanya. Ya, Allah itu lebih sayang kepada kita bahkan dari ibu kita sendiri. Wal makna madama ala hadhil hal kullam adnabas wastabr. Bahkan penulis buku ini maknanya adalah selama orang itu terus istighfar, maka selama itu pula Allah mengampuninya. Wal zahir anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi adamil israr. Tetapi dengan syarat memang dia istighfarnya itu benar-benar istighfar gitu. Dan tidak bisa berhenti dari dosanya itu benar-benar ketidakmampuannya. Aduh ya Allah, dosa deui. Ya Allah mesti dosa deui. Jadi tidak niat gitu, angke mah dosa deui gitu. Da bakal diampuni ieu dosa deui jangan. Tapi emang dia enggak bisa menghentikan diri dari dosa gitu. Tobat lagi dan Allah di sini katakan makna hadis ini adalah orang itu akan terus tetap diampuni selama dia meminta ampun kepada Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Aisyah mengatakan, sungguh beruntung orang yang dalam catatan amalnya banyak istighfar tertulis di situ. Tuba itu bisa berarti beruntunglah. Tuba juga bisa berarti baginya surga tauba. Surga itu ada nama tuba. Ada surga bernama surga tuba. Beruntunglah orang yang dalam catatan kehidupannya tertulis banyak istighfar. Istighfaran katsira. Wabil jumlah fadawa'udz dzunubil istighfar. Karena istighfar adalah obatnya dosa. Istighfar adalah obatnya dosa. Qala Qatadah inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum fa amma da'ukum fadzunubu wa amma dawa'ukum fal istighfar. Al-Qur'an telah menunjukkan kepada kalian obat dan penyakitnya. Penyakitnya adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Itu Qatadah menafsirkan ayat Allah Ta'ala. Al-Qur'an sudah menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya. Penyakitnya itu dosa dan obatnya adalah istighfar. Dan seluruh apa yang menimpa kita di dunia sejatinya itu karena dosa sebenarnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian semuanya itu karena pangkalnya dosa-dosa kalian. Dan yang Allah maafkan jauh lebih banyak dari yang Allah hukumkan dalam bentuk musibah.
termasuk banjir, gempa. Semuanya itu adalah pemima kasabat aidi Masuk wa kepada ya'fu an pemimpin. katsir. Jadi kalau kita misalkan dosanya itu 100, ada dosa 100, itu yang Allah bentukkan dalam hukuman itu mungkin 20%. 80%-nya Allah ampuni. Allah maafkan. Nah, ini ada sisa sedikit supaya jadi pelajaran, dihukum sedikit agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada musibah ada apa, jangan bicara ini apa kejadian alam, ini apa namanya fenomena alam. Jadi kembalikannya ke alam. Bahkan ada iklan menyebutkan ini sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Alam memberikan. Menyebutkan bahwa alam menciptakan air sebagai apa namanya kebutuhan energi kita. Jadi alam menciptakan air, alam mengaruniakan air, alam memberikan air sebagai ini kehidupan. Jadi nisbatnya enggak kepada Tuhan, ke Tuhan juga enggak, apalagi ke Allah. Ini ke alam. Iklan kuat kan. Langsung aja sebut. Harus disebutkan ya. Ya mudah-mudahan jadi teguran kepada KPI agar KPI dapat menjaga juga akidah umat Islam supaya tidak terjerumus seperti itu. Ya. Kalau istighfar 70 kali itu bisa dicicil atau ratus menerus sampai 70 kali. Badai di cash mangga, dicicil mangga. Anu dicicil di bungaan biasanya segeranya. Dicicil mangga, astagfirullah. Badai diselang beberapa waktu boleh. Karena hadisnya itu umum ya. Rasul dalam sehari istighfarnya minimal 70 kali. Itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasul itu istighfarnya 100 kali minimal. Kalau kita punya waktu yang sempat untuk 100 sekaligus, yang lainnya nanti istighfar tambahan. Ya. Kalau kita misalkan sibuk, ya tadi berarti di pasar istighfar, di meja makan istighfar, kemudian di majelis-majelis istighfar dan kata ini masalah. Jadi boleh mau istighfar dicicil per momen, per waktu, per tempat, boleh juga tadi 70 dalam sekaligus. Tapi yang jelas sahabat tuh pernah ada yang ngitung Nabi dari duduk sampai berdirinya itu, dari duduk majelis sampai berdiri, sahabat pernah mendengar menghitung Nabi beristighfar tidak kurang dari 100 Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli wa tub alayya, Nabi dari duduk sampai berdiri itu 100 kali. Misalkan duduk-duduk begini, bermajelis, bermuajahah, kemudian beliau hendak cengkat, hendak bangkit dari duduknya, itu sahabat pernah ada yang ngitungin, itu 100 kalian lah istighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wal akhir, dan terakhir ini ungkapan Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu dalam gelar lain, doa lain, karramallahu wajhahu. Kenapa Ali disebutkan karramallahu wajhahu? Karena sejarahnya adalah beliau tidak pernah menyembah berhala walau sekalipun. Sejak kecil masuk Islam. Sejak kecil, jadi belum pernah menyembah berhala sekalipun. Lam yasjud li sanamin qat fi hayatihi. Tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan menyembah atau tunduk kepada berhala. Tidak pernah kepalanya nunduk kepada berhala sejak kecil. Maka gelarnya karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Sedikit. Nah, satu lagi, ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Tidaklah Allah mengilhamkan kepada seorang hamba gemar beristighfar dan dia menginginkan untuk mengazabnya. Jadi orang yang Allah ilhamkan senang istighfar itu adalah orang yang Allah inginkan untuk tidak diazab. Paham ya? Jadi kalau Allah itu sudah menginginkan orang itu tidak akan diazab, maka Allah akan ilhamkan istighfar kepada orang itu. Sehingga kalau kita ini orang-orang yang banyak istighfar, itu berarti Allah menginginkan dari kita ini untuk tidak kena azab. Maka ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Ini Pak, hari-hari Jumat kita menjelang khotib. Saya menasihati saya sendiri terutama, jangan naronyok Pak, jangan banyak ngobrol, Ustaz istighfar, menjelang Jumat, menjelang khotib naik kan termasuk waktu ijabah tuh, kepada orang tadi biasa misalkan, belum sempat istighfar, daripada kita ngobrol, lebih baik kita ngobrol istighfar, pelan-pelan aja, nggak usah ngeributin batur, astagfirullahaladzim, syukur nanti pakai apa bisa berbilang dihitung sampai itu
Itu luar biasa termasuk waktu yang sangat istimewa kan menjelang khatib naik mimbar. Jazakallah. Ada tasbih dari Cina tapi angka yang Iya cek. nah biar ngitung 100 kan kita sudah rada susah ngitung 100 ya Pak dengan hitungan mah. Kalau dulu batu dihitung hiji astagfirullah. Kan lama tuh siapa Salamah ya kalau tidak salah itu astagfirullah 100 batu udah lama ya Pak. Nah anu elektronik klik tapi ulah bersuara ya, yang tidak bersuara ada yang plus itu insyaallah membantu hitungan kita ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah wa taufiquna illa billah wal khata'u minhu wa minasyaitan illa liqabil usbu'il qadim. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.